Yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan, karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan, gitu. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya, sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan. Sebuah fakta yang terlupakan publik terbongkar. Tahun 2019, Mahkamah Agung sudah memvonis Sylvester Matutina, relawan Jokowi, sebagai terpidana dalam kasus penghinaan terhadap Yusuf Kala. Tapi hingga tahun 2025 ini, dia masih bebas warawiri di televisi. Ada apa dengan hukum kita? Dalam wawancara yang kini viral, Profesor Mahfud MD menjawab tegas dan terbuka. Yang pasti dia menghindar, dan yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan, karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan, gitu. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya, sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan. Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan, artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi, karena itu tugas dia. Bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA, itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa, dan mungkin pejabatnya udah ganti, sekarang mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa. Tegas dan tanpa basa-basi, Mahfud menyebut bahwa kejaksaan lalai, bahkan diduga melindungi Sylvester hingga vonis yang sudah ingkrah sejak 2019 tak kunjung dieksekusi. Padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan bernomor 287/2019 pada 20 Mei 2019. Mahfud pun menyatakan dirinya baru mengetahui status hukum Sylvester ketika perdebatan sengit dengan Roy Suryo mencuat di televisi. Disitulah Sylvester disebut sebagai terpidana yang belum masuk. Tentang dia, terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi, yang bilang, Roy Suryo, kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan Nggak lalu pasti. bisa. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah, itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Dan benar saja, setelah ditelusuri, putusan MA itu ada, sudah ingkrah, sudah final, tapi anehnya Sylvester masih bebas bicara. Seolah hukum ini hanya berlaku bagi rakyat kecil. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini sebelum jadi menteri. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Tidak ada yang namanya damai dalam vonis pidana. Musuh terpidana adalah negara, bukan korban, dan negara itu diwakili kejaksaan. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Kejaksaan seharusnya mengeksekusi, tapi sudah 6 tahun berlalu dan hukum tetap tak bergerak. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini bukti bahwa hukum bisa tumpul ke orang dekat kekuasaan? Apakah hukum sedang disandra oleh kekuasaan politik? Saya menyalahkan kejaksaan. Harusnya orang ini dijemput, bukan cuma dipanggil. Ini sudah bukan lagi soal pribadi. Ini soal kredibilitas hukum negara. Tegas Profesor Mahfud MD. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu.
Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak Yang bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof Mahfud? Harusnya tidak ada. boleh. Tidak ada hubungannya Tidak antara boleh. damai dengan Itu vonis. prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Inilah wajah hukum kita hari ini. Ketika vonis tak berarti apa-apa jika yang dijerat adalah orang dalam lingkar kekuasaan. Apakah kita masih bisa percaya hukum? Atau hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kekuatan? Jangan lupa, kita tuntut keadilan. Kita pantau terus apakah kejaksaan akhirnya berani menjemput Sylvester Matutina. Karena yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik. Sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap gitu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik. Saya tahu tentang Sylvester ini baru 2 kali ngelihat. Pertama waktu dia mau berkelahi dengan Rocky Gerung itu, yang bilang, waduh ini saya fakultas hukum juga, saya pengacara. Terus saya tanya, ini kok enggak ini, tapi dari universitas mana? Ada yang bilang tuh dari universitas tertutup gitu. Tertutup tuh artinya universitas sudah ditutup. Ya saya enggak bicara sekalipun tentang dia. Terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi, yang bilang, Roy Suryo kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini saya belum jadi menteri nih. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah. Dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya, proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof Mahfud? Harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya antara damai Itu dengan vonis. prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan Siapa periode yang itu? menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. 1 Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian Rifai, 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lani Jaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Kan kejaksaan itu punya tim tabur namanya. Tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan. Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan. Artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi karena itu tugas dia.
bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa, dan mungkin pejabatnya udah ganti tahun 2019 sampai sekarang, mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa karena gini loh, Clarissa, kalau sekarang orang hukuman itu berbahaya. Kalau orang dihukum lalu sering keluar malam, sering nyogok sipir untuk boleh pulang sebentar, itu masih bisa dimaklumi meskipun itu sangat tidak boleh. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman, itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Apa latar politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? Saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Nah, untuk apalagi? Untuk mengusut itu, logika nih, logika umum. Nah, kejaksaan dok harus bertanggung jawab kepada publik. Tadi Prof. Mahfud bilang kan kejaksaan harus bertanggung jawab. Prof tadi bilang kejaksaan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Nah, untuk wajib mengusut bertanggung jawab. Siapa lagi yang mau tanggung jawab? Nah, Prof, saya mau bertanya dulu. Untuk mengusut sampai tuntas, kejaksaan sampai di mana tanda kutip melindunginya, apa langkah hukum yang bisa ditempuh? Artinya kan kenapa kok bisa ada yang terpidana tidak dieksekusi? Nah, untuk mencari di mana miss-nya, di mana lalainya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah hukum yang harus ditempuh, dan siapa yang bisa menempuh langkah hukum itu? Langkah pertama adalah segera memasukkan Matuda itu diusut. Siapa dulu yang menjadi yang memimpin urusan ini? Direktorat apa, bagian apa, siapa pejabatnya, kenapa ini tidak segera dieksekusi? Gitu. Nanti akan ketemu itu siapa yang memesan, apakah ini pemain politik atau pemimpin pemerintahan, menteri atau apa, itu harus diusut karena ini bahaya kalau ini dibiarkan. Orang boleh bertanya seperti Anda bertanya tadi, "Loh Pak Mahfud, Anda kok diam aja pada saat Anda di situ?" Loh, kasus ini tidak muncul. Kalau sudah tahu saat itu muncul, ya saya pasti berteriak agar segera dieksekusi gitu. Loh, menteri kok tidak tahu? Ya tidak tahu, itu kan bukan urusan Menko untuk tahu semua urusan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Urusan Menko itu hanya yang muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan, konflik sehingga dikoordinasikan. Kalau ini tidak ada tiba-tiba muncul sekarang, sesudah terjadi pergantian politik, gitu. Anda juga seperti bertanya, Pak Mahfud, itu Riza Khalid kan waktu Anda sudah ada dilaporkan ke Presiden oleh Menteri SDM, tapi oleh Presiden tidak diteruskan. Waktu zaman saya tidak muncul kasus itu, baru sekarang saya berbicara tentang Riza Khalid itu kan baru muncul sekarang. Seorang Menko itu kan tidak harus tahu semuanya, kecuali ada laporan di saat itu atau muncul sebagai isu yang panas di tengah-tengah masyarakat, baru seorang Menko itu mengkoordinasikan agar ini semua jalan.